أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, yang alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, mengerjakan salat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan duduk sejenak mendengarkan firman Allah, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam serta penjelasannya dari para ulama. Selawat dan salam tak lupa pula kita peruntukkan untuk Nabi kita, tauladan kita yang kita cintai, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak salawat dan salam untuk beliau, kita termasuk dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaahnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang berbahagia ini kita mohon kepada Allah, meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang mulia, agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memberikan manfaat dari ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah menambahkan ilmu kita. Semoga wajah-wajah kita yang hadir pada subuh yang berbahagia ini, wajah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Semoga duduknya kita di sini, berkumpulnya kita di sini, semoga perkumpulan ini tidak sebatas hanya di dunia. Semoga kita bisa kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kajian kita dalam pembahasan kitab Hilyah Talibil Ilmi, yaitu perhiasan yang hendaknya menghiasi seorang penuntut ilmu. Kita telah jelaskan bahwa ada beberapa poin yang pada pertemuan lalu, beberapa perhiasan atau beberapa adab, yang adab ini menghiasi terkait dengan kejiwaan penuntut ilmu, terkait dengan jiwa. Jadi kita belum membahas tentang sifat-sifat para penuntut ilmu, bagaimana sifat penuntut ilmu secara zahir. Kita masih membahas sifat
yang keterkaitannya erat dengan jiwa. Makanya pada adab yang pertama, penuntut ilmu harus meyakini bahwa duduknya dia menuntut ilmu itu adalah bagian daripada ibadah. Kemudian yang kedua adalah hendaknya dia bertamassuk, berpegang teguh, serius dalam menuntut ilmu sebagaimana keseriusan orang-orang soleh terdahulu dalam menuntut ilmu. Ini masih keterkaitan dengan jiwa. Kita akan bahas pada pertemuan yang ketiga ini, yang ketiga, dan sifat atau adab yang ketiga, perhiasan yang ketiga, yaitu mulazamatu khasyatillahi ta'ala, yaitu selalu menyertakan diri kita, hadirkan pada jiwa kita bahwa kita hendaknya selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sertakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, pada jiwa kita. Maka Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan at-tahalli bi'imarati adh-dhahir wal batin bi khasyatillahi ta'ala. Hendaknya para penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan bangunan yang kokoh pada zahir yang tampak pada diri seorang penuntut ilmu, dan begitu juga batinnya, jiwanya. Bi khasyatillah, dengan perhiasan apa? Yaitu menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhafizan ala sya'irillahil Islam, muhafizan ala sya'airil Islam, yaitu dengan cara melestarikan simbol-simbol keislaman. Ini sebagai bentuk bahwa seseorang itu menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga, dia melestarikan simbol-simbol keislaman yang ada pada dirinya. Wa izharis sunnah wa nashriha bil amali biha wad da'wati ilaiha, dalam bentuk menampakkan sunnah-sunnah dan menyebarkan sunnah tersebut dalam bentuk amalan, dalam bentuk praktek, serta mendakwakannya. Ini adalah buah daripada khasyatillah, rasa takut yang ditumbuhkan oleh penuntut ilmu pada dirinya, yaitu dia tidak ragu untuk menampakkan simbol keislamannya. Umat Islam apa sih yang terdapat simbol pada dirinya yang apabila dilihat oleh orang, ini dikatakan penuntut ilmu syar'i. Ini penuntut ilmu yang beragama Islam. Maka simbol-simbol keislaman itu dia tidak ragu untuk menampakkannya. Bahkan dia tidak ragu-ragu untuk menebarkannya. Seperti simbol keislaman adalah menebarkan salam. Dia enggak ragu mengucapkan salam, Assalamualaikum. Bahkan dia tidak pernah gengsi untuk mengucapkan terlebih dahulu ucapan salam kepada orang lain. Ini adalah simbol keislaman. Begitu juga dia tidak ragu untuk misalnya memelihara jenggotnya dalam berpakaian dan seterusnya. Ini adalah penuntut ilmu yang menghiasi dirinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, dalan 'ala Allahi bi'ilmika wa samtika wa 'amalika, maka hiasilah dirimu tersebut dengan ilmu yang kamu pelajari, dengan karakter, dengan sifat yang kau miliki, dan jangan lupa amalkan ilmu tersebut. Mutahalliyan birrujulah, hiasi dirimu dengan kelaki-lakian. Wal musahalah, dan beri kemudahan. Wasamtis salih, dan sifat-sifat yang baik. Wa malaku dzalika khasyatullah, dan itu ada pada orang-orang yang menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada, oleh karena itu, qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, aslul ilmi khasyatullahi taala. Oleh karena itu, Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan bahwa aslul ilmi, sumber ilmu, pada dasarnya ilmu itu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat perkataan Imam Ahmad. Ini adalah perkataan yang sangat luar biasa apabila kita dengarkan penjelasannya dari para ulama, apabila kita mencernanya dengan baik,
kata beliau, aslul ilmi, dasar daripada ilmu itu, sumbernya, pondasi ilmu yang paling utama adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu bukan karena banyaknya hafalan kita, bukan karena hafalnya kita 1 juz, 2 juz, 30 juz, bukan. Bukan itu dasar daripada ilmu yang sebenarnya. Bukan dasar daripada ilmu itu kita sudah hafal hadis puluhan, ratusan, ribuan hadis. Bukan itu dasar daripada ilmu. Tapi dasar daripada ilmu, pondasi yang kita bangun sebelum kita menuntut ilmu adalah tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang hafal Quran, hafal hadis, sering menghadiri kajian, tapi dia tidak menimbulkan, tapi tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang timbul pada dirinya. Jadi kalau dikatakan orang alim itu hanya dengan hafalannya, maka orientalis, orang-orang yang non muslim yang mereka mempelajari Islam tentu dikatakan mereka orang berilmu. Tapi mereka tidak dikatakan di dalam Islam orang yang berilmu. Orang orientalis yang mereka mempelajari Islam dengan kejeniusannya, bahkan mungkin kejeniusan mereka melebihi kejeniusan kita. Mereka dalam berbahasa Arab begitu fasih. Mereka hafal Quran, mereka hafal hadis. Tapi hafalan Quran, hafalan hadis mereka itu tidak menjadikan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ilmu yang dipelajari, apakah itu berbuah hasil atau tidak, maka kitalah yang tahu. Dengan hadirnya kita ke kajian-kajian, dengan banyaknya kita menggali ilmu, tanyakan pada diri kita, apakah dengan ilmu yang kita pelajari itu menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah? Kalau jawabannya tidak, maka ilmu yang kita pelajari khawatir itu tidak menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Makanya kata para ulama, nasihat yang paling penting di antara sekian nasihat yang disebutkan tatkala seseorang ingin menghiasi dirinya dengan perhiasan-perhiasan talibul ilmi, maka hendaknya dia menyertai dirinya dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khasyatullah adalah takut kepada Allah. Ada bahasa lain daripada khasyah. Kata lain daripada khasyah adalah khauf. Khauf dan khasyah ini maknanya sama. Sama-sama takut. Takut kepada Allah, khasyatullah, khauf juga rasa takut. Namun ada perbedaan kata para ulama. Perbedaan antara khasyah dengan khauf, biasanya khasyah itu disertai dengan ilmu dan pengagungan. Ketika seorang mengatakan saya takut kepada Allah dengan menggunakan khasyatullah, maka biasanya rasa takut itu disertai dengan ilmu, dengan pengetahuannya terhadap Allah. Kenapa dia takut kepada Allah? Oh, karena Allah memiliki sifat A, B, C. Dia paham betul makna daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dengan begitu tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga khasyah ini biasanya disertai dengan rasa pengagungan yang sangat besar terhadap Allah. Beda dengan khauf. Khauf ini juga takut. Tapi biasanya rasa takut yang menggunakan kata khauf tidak disertai dengan ilmu. Saya takut kepada Allah, tapi kalau dia menggunakan kata khauf, biasanya rasa takut itu tidak disertai dengan ilmu. Dia tidak kenal dengan Allah, tapi dia takut sama Allah. Dia takut sama Allah, tapi dia tidak kenal terlalu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang rasa pengagungannya terhadap Allah juga berkurang. Nah, rasa khauf ini biasanya digunakan kepada manusia sama manusia. Saya takut sama si fulan itu. Kenapa? Karena ketakutannya kepada si fulan itu bukan karena pengagungan. Bukan karena dia mengagungkan si fulan itu, bukan. Karena lemahnya posisi dia. Misal seorang anak kecil takut sama anak dewasa. Takut.
Nah, ketakutan anak kecil dengan orang dewasa ini bukan karena pengagungan dia terhadap orang dewasa itu, tapi karena lemahnya anak kecil ini. Nah, makhluk dengan Khalik, hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pantas dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya merasa dirinya lemah, tapi hendaknya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sertakan karena dia mengilmui Allah, mengilmui tentang Allah, dan juga menyertakan rasa hormat dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan bahwa fa innal insan idza 'alima Allahu haqqal ilmi wa 'arafahu haqqal ma'rifah, manusia apabila mengetahui tentang Allah dengan pengilmuan yang benar dan mengenal Allah dengan kebenaran yang mutlak, fala budda an yaqum fi qalbihi khasyatillah, maka inilah yang akan menimbulkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu idza 'alima dzalika 'alimu an rabbin 'azim, karena apabila dia mengetahui tentang itu, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya para ulama. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala berkata, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja dibatasi, yang takut kepada Allah adalah para ulama. Nah, ulama di sini dikatakan dia seorang ulama apabila ilmu yang dia dapati membuahkan rasa takut kepada Allah. Jadi bisa jadi murid lebih alim daripada guru. Orang yang mendengarkan lebih alim daripada orang yang berbicara. Bisa jadi dia dapatkan satu hadis, satu ayat, penjelasan dari orang yang dia dengarkan, murid yang mendengarkan dari gurunya, satu hadis atau satu ayat itu dia amalkan, bahkan dapat menumbuhkan rasa takut pada dirinya, maka dialah orang alim yang sesungguhnya daripada yang si bicara. Dialah orang alim yang sesungguhnya, walaupun posisinya adalah seorang murid. Maka para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuhkanlah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menuntut ilmu. Karena percuma ilmu yang kita dapati apabila tidak berbuah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita akan semakin sewenang-wenang terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita pelajari. Bahkan kita mencari dalih untuk melakukan hal-hal yang haram dengan ilmu yang dipelajari. Betapa banyak orang-orang mencari kesalahan-kesalahan pada orang lain dengan dalih Al-Quran, hadis, penjelasan para ulama. Ini adalah kekeliruan dari ilmu yang dia pelajari, karena sesungguhnya ilmu yang dia pelajari tidak membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat penjelasan beliau, Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, falzam khasyatallahi fi sirri wal alan, maka sertakanlah rasa takut kepada Allah di saat kita sendiri dan di saat kita bersama manusia yang lain secara terang-terangan. Jadi rasa takut ini jangan hanya muncul pada diri kita ketika kita bersama orang lain. Rasa takut kepada Allah yang paling penting ditumbuhkan pada diri kita tatkala kita dalam kondisi sendiri. Ini yang paling penting. Banyak orang yang berhasil menumbuhkan rasa takut kepada Allah tatkala dia bersama orang lain. Dia malu untuk bermaksiat, dia malu untuk melakukan perbuatan A, B, C yang dilarang dalam syariat Islam. Kapan? Tatkala dia nongkrong sama teman-temannya yang lain. Tapi ketika dia berada pada kesendiriannya, maka dia tidak ragu-ragu untuk merobek-robek kehormatan agama Islam dengan dia memaksiati Allah dalam kesendiriannya.
Makanya nasihat beliau yang sangat berharga bagi penuntut ilmu adalah sertakan selalu ada pada diri seorang penuntut ilmu rasa takut kepada Allah, baik itu dalam sendiriannya maupun ketika dia terang-terangan bersama orang lain. Fa inna khairal bariyya man yakhshallaha ta'ala, karena sebaik-baik makhluk adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhshahu illa alim. Lihat, dan tidak ada yang takut kepada Allah kecuali orang yang alim. Satu hadis pun dia mendapatkan ilmu dan itu menumbuhkan rasa takut kepada Allah, dia dikatakan alim. Jadi tidak serta-merta orang yang dikatakan alim itu hanya dengan hafalnya begitu banyak. Tidak. Kata Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, wa ma yakhshahu illa alim, dan tidak ada yang takut kepada Allah kecuali orang yang alim. Fa idzan fa khairul bariyah huwal alim. Kalau begitu, sebaik-baik makhluk di muka bumi ini adalah orang yang alim. Wala yaghib an balika annal alim la yu'addu aliman illa idza kana amilan. Tapi ingat, seseorang itu tidak dikatakan alim kecuali dia beramal dengan ilmunya. Kami ulangi, jangan sampai kita salah paham. Karena sesungguhnya seseorang itu dikatakan alim, berilmu, kapan? Ketika dia mengamalkan ilmunya. Nah, ini patokan bagi orang yang dikatakan seseorang itu berilmu. Makanya kalau kita bertanya bagaimana kita tahu bahwa si fulan itu berilmu? Lihat, dia beramal atau tidak dengan ilmunya. Kalau dia sudah mengilmu sesuatu, tahu dia hadisnya, tahu dia larangannya, dia amalkan itu, inilah orang yang berilmu. Kan dalam syariat kita ini sebenarnya cuma ada dua pilihan. Ada tuntutan untuk mengerjakan, ada tuntutan untuk meninggalkan. Itu saja dalam Islam. Dalam Islam ini ada tuntutan dari Allah untuk kita kerjakan, dan ada tuntutan dari Allah untuk kita tinggalkan. Ini ilmu. Ya, tuntutan untuk dikerjakan itu dua. Yang pertama adalah sunnah, yang kedua wajib. Sama-sama dituntut untuk dikerjakan. Oh, ini hukumnya sunnah, hukumnya wajib. Yang ini hukumnya wajib. Tapi dua perkara ini sama-sama dituntut untuk dikerjakan. Itu juga ilmu. Ada juga hal yang kedua, dituntut kita untuk meninggalkannya. Juga terbagi kepada dua. Satu hukumnya makruh, dan yang kedua hukumnya haram. Makruh dan haram sama-sama kita dituntut oleh Allah untuk meninggalkannya. Nah, ketika dua hal ini kita paham betul dengan ilmu yang kita pelajari, lalu kita praktekkan. Oh, ini perintah, oh sunnah, amalkan saja. Oh, wajib, berarti lebih layak untuk kita amalkan. Oh, ini hukumnya makruh, tinggalkan. Oh, ini hukumnya haram, tinggalkan. Sama-sama untuk dituntut untuk meninggalkannya. Maka ketika kita mengilmui perkara ini, lalu kita wujud nyatakan dengan amalan kita, maka inilah orang yang berilmu sesungguhnya. Wala ya'malul alim bi'ilmihi illa idza lazimathu khasyatullah. Masya Allah. Kata beliau, dan tidak mungkin seorang alim beramal dengan ilmunya kecuali ketika rasa takut kepada Allah menyertainya. Ini keterkaitannya erat juga dengan khasyatullah. Kata beliau, dan gak mungkin ada seorang alim yang beramal, beribadah kepada Allah dengan ilmunya kecuali ketika rasa takut kepada Allah selalu menyertai dirinya. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan rahimahullahu ta'ala dengan sanad yang latifatun isnadiyah, kata beliau, menceritakan tentang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal.
Kata beliau, sesungguhnya ilmu itu mengajak kepada amalan. Apabila seseorang itu mengijabahkannya, menjawabnya, menunaikan panggilan itu, maka jika tidak, ilmu itu akan pergi. Ini kata-kata yang sangat bagus dari Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, hatafal ilmu bil amal. Jadi ilmu itu meneriaki kita. Ilmu yang kita pelajari, seakan-akan ilmu itu berteriak kepada kita, amalkan ilmu itu, amalkan ilmu itu. Nah, ketika kita diteriaki oleh ilmu yang kita pelajari, lalu kita tunaikan teriakan panggilan ilmu itu, lalu kita beramal, berarti ilmu yang kita pelajari ilmu yang membuahkan khasyatullah. Tapi kalau ajakan ilmu yang kita pelajari, kita sudah belajar, sudah tahu ilmunya, kita diteriakin, dipanggil-panggil oleh ilmu yang kita pelajari, ayo amalkan ilmu saya, amalkan ilmu yang sudah kamu pelajari, amalkan ilmu yang sudah tertanam, yang sudah hafal pada dirimu. Tapi kita tidak jawab panggilan ilmu itu. Ingat, ilmu itu lambat laun akan pergi meninggalkan kita. Makanya di sisi sinilah banyaknya para penuntut ilmu, ilmu yang dia pelajari tidak berkah. Karena seringkali ilmu yang dia dapati tidak dia amalkan. Ilmu yang tidak diamalkan, dipastikan ilmu itu akan meninggalkan orang tersebut. Dia akan lupa dengan ilmu itu. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan alim, kita sebutkan dari tadi alim. Siapa alim yang sungguhnya yang kita sebutkan di sini? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, la yu'addu aliman yakni aliman rabbaniyan. Orang alim yang rabbani. Apa maksud alim ar-rabbani ini? Alim ar-rabbani ini adalah alim yang pendidik. Jadi seorang alim yang terdidik, dia bisa mendidik dirinya sendiri sebelum mendidik orang lain. Karena banyak orang alim bisa mendidik orang lain tapi dirinya tidak terdidik oleh ilmu yang dia miliki. Dia juga disebut alim. Alim kan orang berilmu. Alim itu bahasa Arab, artinya orang berilmu. Dia berilmu tapi memberikan ilmu hanya kepada orang lain, mendidik orang lain. Adapun alim rabbani, dia tidak hanya mendidik orang lain. Sebelum dia mendidik orang lain, dia mendidik dirinya sendiri agar bisa mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan tentang pengarang kamus yang diberi nama Al-Munjid. Al-Munjid itu kamus bahasa Arab yang ditafsirkan kata-kata bahasa Arab itu dengan bahasa Arab pula. Tahu siapa pengarang kamus yang begitu besar itu? Bahkan sampai saat ini sangat bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Yang mengarang kamus itu adalah seorang pendeta Nasrani di Libanon. Luar biasa jasa beliau dalam menulis kamus, yang kamus itu terpajang di perpustakaan umat Islam. Di kampus-kampus muslim, di kampus-kampus Islam terpajang kamus Al-Munjid ini. Pengarangnya adalah seorang pendeta Nasrani. Berarti orang berilmu. Tapi apakah keilmuannya membuahkan rasa takut kepada Allah? Tidak. Bahkan ada yang lebih besar daripada itu. Karya ini luar biasa, sangat agung. Menghabiskan waktu selama 72 tahun untuk menyelesaikan proyek besar ini. Dan berkumpul di dalamnya puluhan bahkan ratusan orang untuk menyelesaikan proyek yang begitu besar ini. Apa yang mereka lakukan? Ratusan orang tersebut, bahkan puluhan orang tersebut. Yang mereka lakukan, mereka menulis indeks hadis. Jadi ada kata kunci hadis. Misalnya kita mau cari kata nikah. Kata nikah dalam hadis. Itu akan tersebut di dalam indeks hadis itu. An-nikah ada di hadis Bukhari nomor sekian-sekian, hadis Muslim nomor sekian-sekian, di bab ini di Imam Abu Daud ada di hadis sekian.
itu dilakukan oleh orientalis. Dan itu bukan dalam waktu setahun 2 tahun. Mereka menyelesaikan itu selama 72 tahun. Dan tidak dikerjakan oleh satu orang. Karena yang mereka baca itu bukan satu kitab hadis. Ada 9 kitab hadis yang mereka harus baca keseluruhannya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Tirmizi. Kemudian ditambah lagi Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad. Ini kitab yang terbesar, Musnad Imam Ahmad. Dan Musnad Ad-Darimi. Ini kan kitab hadis yang begitu besar. Ratus ribuan hadis di dalamnya. Itu mereka ingin buat kunci, cari kata kunci. Kalau seorang itu ingin mencari hadis yang di dalamnya ada kata niat misalnya, an-niyatu misalnya, mereka akan cari kata an-niyat, itu akan ada petunjuknya. Bisa lihat di hadis Imam Bukhari, An-Nasa'i misalnya, Abu Daud. Ini kan ilmu yang luar biasa yang mereka sudah berikan gitu untuk Islam. Dan kaum muslimin saat ini sangat memerlukan indeks hadis itu tatkala ingin meneliti hadis. Ingin mencari hadis misalnya, kata ini ada di hadis mana saja. Dan ini terdiri dari 8 sampai 9 jilid. Ya kalau Al-Quran kita sudah sering melihat. Ada indeks Al-Quran misalnya kata kita cari Alkitab. Alkitab nanti ada di surah ini di ayat sekian. Di surah ini ayat sekian. Kata kitab itu terulang sekian kali. Itu dalam Al-Quran sudah banyak yang mengarang seperti itu. Tapi kalau hadis, Al-Quran kan memang ya 6.000 ayat, 30 juz. Satu kitab. Dibuatlah indeksnya, kata kitab. Ada di surah ini, di ayat sekian-sekian, terulang sekian kali. Tapi kalau hadis, ini kan kerja keras sekali. Mereka harus baca semua hadis. Mereka harus buka kitab hadis itu semuanya. Mencari satu kata yang itu ada di sunan ini, di sahih ini, di Musnad Imam Ahmad dan seterusnya. Tapi apakah ilmu yang mereka pelajari itu berbuah hasil mendatangkan rasa takut kepada Allah? Tidak. Begitulah pentingnya para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit ilmu yang kita dapati, satu hadis dari sekian hadis yang kita pelajari, tapi satu hadis yang kita pelajari itu dapat menumbuhkan rasa takut kepada Allah, itulah yang paling penting tatkala kita menuntut ilmu. Karena percuma sekian banyak ilmu yang kita dapati, tapi kita tidak menjadikan rasa takut kepada Allah tumbuh pada diri kita, maka ketahuilah itu akan membinasakan kita. Itu akan membinasakan kita. Ingat bahwa dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ada 3 kelompok orang yang pertama sekali diseret oleh Allah nanti pada hari kiamat dan dicampakkan, dibuang ke dalam api neraka. Salah satu dari 3 kelompok itu adalah orang yang belajar, menuntut ilmu, orang yang alim, orang yang belajar Al-Quran, orang yang hafal Quran, tapi dengan apa yang dia pelajari itu sebenarnya bukan untuk mencari wajah Allah. Dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Dia berharap dengan menuntut ilmu itu dia dikatakan alim, dia dikatakan qari, dia ingin mendapatkan gelar dunia saja. Dia lupa bahwa menuntut ilmu ini harus didasari dengan ikhlas dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang terancam untuk dilemparkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula ilmu yang dipelajari tidak berbuahkan amal, tidak berbuahkan rasa takut kepada Allah, ilmu itu akan meninggalkan kita. Ilmu itu akan meninggalkan kita. Jadi percuma kalau kita hanya duduk di sini 1 jam, sekian menit, kita tahu udah dapatkan ilmu dari ustadz kita misalnya. Tapi kita biarkan saja berlalu seperti itu, tidak berbuah amal. Ilmu itu akan meninggalkan kita.
Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-13. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum waja'alna qulubahum qasiyatan yuharrifuna al-kalim an mawadhi'ihi wa nasu hazzan mimma dzukkiru bih. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang Yahudi. Mereka orang-orang Yahudi karena telah membatalkan perjanjian dengan Allah, la'annahum, Allah laknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, Allah jadikan hati mereka keras. Yuharrifunal kalima am mawadhi'ihi, mereka mengotak-atik kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Wa nasu hazzan mimma dzukkiru bih, dengan begitu Allah menjadikan ilmu itu meninggalkan mereka. Allah jadikan ilmu yang mereka pelajari itu meninggalkan mereka. Oleh karena itu dalam Al-Quran banyak Allah jelaskan betapa berilmunya orang-orang Yahudi ini terhadap Nabi kita tercinta. Mereka orang-orang Yahudi ini tahu betul siapa Nabi terakhir, seperti apa tanda-tandanya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutusnya. Orang Yahudi tahu betul. Ketika Allah menunjuk Nabi Muhammad sebagai Rasul, hilang ilmu itu. Lupa mereka dengan apa yang mereka pelajari. Seharusnya dengan apa yang telah mereka pelajari dan mereka sudah tahu betul, bahkan mereka sudah kenal sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka sudah kenal dengan Nabi Muhammad. Bahkan kenalnya mereka dengan Nabi Muhammad melebihi kenalnya mereka dengan keluarga mereka. Ini orang terdekat mereka saja, anak, istri misalnya. Mereka begitu kenal, tapi mereka jauh lebih mengenal Nabi Muhammad daripada keluarga mereka. Ilmu. Orang Yahudi berilmu tentang Nabi Muhammad. Ketika yang diutus di Mekah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu hijrah di Madinah. Oh, sosoknya bukan dari keturunan mereka. Yang mereka harapkan adalah berkebangsaan Yahudi juga. Akhirnya mereka lupakan ilmu itu. Dan ilmu itu pun meninggalkan mereka. Begitulah yang bisa terjadi pada diri kita. Kita sudah mempelajari, sudah mendapatkan ilmu, tapi ketika kita dituntut oleh ilmu untuk mengamalkan, kita tidak menjawab tuntutan itu dan panggilan itu, pastikan ilmu itu akan meninggalkan kita. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perhiasan yang ketiga. Perhiasan yang keempat yang hendaknya selalu menghiasi para penuntut ilmu adalah dawamul muraqabah. Selalu tanamkan pada diri kita bahwa kita ini selalu dalam pengawasan Allah. Allah selalu memantau kita. Sertakan pada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dan memantau kita. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Bakar Abu Zaid menjelaskan tentang poin yang keempat ini. Kata beliau, at-tahalli bidawamil muraqabah lillahi ta'ala fi sirri wal alan. Hendaknya penuntut ilmu itu menghiasi dirinya, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesendiriannya maupun ketika dia bersama orang lain. Sa'iran ila rabbih bainal khaufi war raja'. Sa'iran, selalu berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala antara khauf, rasa takut, war raja, dan berharap. Fa innahuma lil muslim kal janahaini lit ta'ir. Karena khauf dan raja itu ada pada seorang muslim seperti dua sayap burung. Kalau burung memiliki dua sayap, dengan begitu dia akan bisa terbang kemana-mana. Tapi kalau salah satu dari sayapnya tercidrai sehingga dia tidak bisa terbang, berarti burung ini tidak normal, tidak sehat, karena dia tidak bisa terbang. Begitulah pada diri seorang muslim. Pada diri seorang muslim, al-khauf dan roja, rasa takut dan berharap kepada Allah, itu seperti dua sayap burung yang tidak boleh tercidrai. Tidak boleh seorang muslim lebih mengunggulkan salah satu dari keduanya. Lebih mengunggulkan misalnya rasa khaufnya lebih besar kepada Allah
tapi rojaknya cuma sedikit. Atau rasa harapnya, husnuzonnya kepada Allah begitu besar, tapi rasa takut kepada Allahnya kecil. Itu enggak bisa pada diri seorang muslim, kata beliau. Fa aqbala 'ala Allahi bi kulliyatik. Maka hendaknya para penuntut ilmu itu datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan totalitas. Jangan setengah-setengah. Wal yamtali'u qalbuka bimahabbatihi, dan hendaknya dia penuhi, penuntut ilmu itu memenuhi hatinya dengan cinta yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walisanuka bidzikrihi, lisannya selalu menyebut nama-nama Allah. Walistibsyar wal farah was surur bi ahkamihi wa hikamihi subhanahu wa taala, dan merasa senang, gembira, tidak terbebani dengan hukum-hukum yang Allah turunkan. Dia tidak pernah merasa terbebani, karena ini adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini ada, dan yang lain, sisi lainnya adalah hal yang dilarang oleh Allah. Dia tidak pernah merasa terbebani, bahkan dia bergembira dengan senang hati mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan matan yang disebutkan Syekh Bakar Abi Zaid ini. Di sini beliau menyebutkan bahwa ketika seorang beribadah, termasuk dalam menuntut ilmu, dia harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, adanya rasa mahabbah. Mahabbah itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, khauf, rasa takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah ar-raja, yaitu berharap atau husnuzon yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, 3 ini harus ada pada diri seorang dalam menuntut ilmu. Begitu juga dalam beribadah yang lainnya. Tidak dikatakan ibadah itu sah kalau tidak terpenuhi 3 perkara ini. Kami ulangi, tidak dikatakan ibadah itu sah kalau tidak terpenuhi 3 perkara ini. Yang pertama, seorang ketika menuntut ilmu, seorang atau melakukan ibadah apapun, di atas dasar cinta kepada Allah atau tidak? Atau karena ada unsur keterpaksaan. Yang kedua, dia ketika beribadah itu, dia harus munculkan rasa khauf, takut dengan dosa-dosa yang telah lalu, takut ibadah yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah, takut dengan dosa-dosanya itu dia dimasukkan oleh Allah dalam neraka. Itu hadirkan rasa takut seperti itu. Begitu juga dalam beribadah, termasuk dalam menuntut ilmu, dia hadirkan ar-raja, harapannya yang begitu besar, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap amalan yang dia lakukan itu diterima oleh Allah, berharap dengan amalan itu dia bisa dimasukkan oleh Allah dalam surga. Ini 3 perkara yang harusnya ada pada diri seorang dalam beribadah, dan itu tidak bisa dipraktekkan dalam perkara duniawi. Contoh, secara duniawi orang takut sama singa, takut pada singa. Apakah dikatakan seorang itu beribadah kepada singa itu? Tidak. Kenapa? Karena rasa takutnya seorang itu kepada singa bukan takut yang disertai cinta. Nggak ada binatang buas yang dia temui misalnya di salah satu tempat atau hutan misalnya, binatang buas, muncul rasa takutnya. Secara tabiat manusia muncul rasa takut. Apakah dikatakan dia sedang beribadah kepada si singa itu? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak menyertai rasa cinta kepada singa itu. Beda ketika seseorang takut kepada Allah. Nah, rasa takut kepada Allah itu akan terhitung menjadi ibadah ketika disertai rasa cinta kepada Allah dan harapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwa ini juga termasuk poin yang penting bagi penuntut ilmu, yaitu menghadirkan rasa selalu diawasi, selalu diintai, selalu dipantau oleh Allah dalam setiap gerak-gerik kita. Jangan menganggap bahwa Allah hanya memantau kita saat kita berada di masjid saja, saat kita beribadah saja. Tapi ingatlah, Allah memantau kita dalam setiap saat, dalam setiap menit, dalam setiap detiknya. Andai kata detik itu bisa dipecahkan lagi,
maka Allah pun akan bisa memantau kita. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Ingatlah, Allah itu maha hidup, al-hayy, al-qayyum. Allah yang mengatur, mengurusi semua urusan di dunia ini. Bukti Allah yang mengurusi segala urusan makhluknya di dunia ini. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah disamperi rasa kantuk apalagi tidur. Jangan mengira bahwa Allah lalai dalam sesaat dalam pengawasannya kepada kita. Tidak mungkin. Allah tidak memiliki sifat itu. Allah tidak memiliki sifat ngantuk. Allah tidak memiliki sifat tidur. Kalau Allah memiliki sifat ngantuk dan tidur, maka tentu alam ini akan hancur dan tidak lagi berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harusnya ditanamkan pada diri kita, bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dipantau. Perbuatan yang kita lakukan di saat kita sendirian, tidak ada orang yang melihat. Bahkan di dalam ruangan tertutup sekalipun, di kamar, tidak mungkin suara yang dari dalam terdengar di luar. Dengan begitu kita bisa menikmati maksiat-maksiat yang ingin kita lakukan. Ingat bahwa ketika kita melakukan kemaksiatan dalam kesendirian kita, maka ini menunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang akan merugi ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksiat yang kita lakukan secara sendiri-sendiri tanpa dilihat oleh orang lain, kadang kita malu melakukan itu depan istri kita, kita malu melakukan maksiat itu depan anak kita. Nah, ketika kita sendiri kita lakukan. Ini kan menjadikan Allah lebih hina daripada istri dan anaknya. Dia kalau mau melihat, misal dia mau buka gadgetnya, tapi yang dilihatnya itu sesuatu yang dilarang dalam Islam. Datang anaknya, dia matiin, takut dilihat sama anaknya. Ketika dia misalnya nonton suatu tontonan yang tidak layak, datang istrinya, dia matiin atau dia carikan yang lain. Kenapa? Karena malu dilihat sama istrinya, nggak enak sama istrinya, nggak pantas itu dilihat oleh istrinya. Tapi itu tidak dia lakukan ketika dia melakukan itu, tapi dia tidak melakukan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini seakan-akan menjadikan Allah lebih rendah, lebih hina daripada anak dan istrinya itu. Seharusnya dia memposisikan Allah lebih besar dari apa yang telah dia perlakukan kepada anak dan istrinya. Kenapa dia tidak tutup itu semua? Atau misalnya dia buka HP, ternyata secara tiba-tiba, ya namanya HP, kemudian kita buka sesuatu yang kita tidak niat, ada muncul iklan atau apa yang menampilkan yang tidak pantas, dilarang dalam syariat Islam. Nah, kita tahu Allah, oh Allah memantau, Allah selalu mengawasi. Langsung dia matikan, atau langsung dia skip misalnya, dia lewatin saja. Kenapa? Karena dia merasa dirinya selalu dipantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dimaksud dengan menanamkan di dalam jiwa kita rasa selalu diawasi oleh Allah. Sehingga kita selalu dalam kondisi terjaga dari kemaksiatan. Nah, orang yang seperti ini buah daripada rasa takut tadi kepada Allah. Enggak mungkin seorang itu selalu merasa diawasi, selalu merasa dipantau oleh Allah, kecuali dia harus melewati poin yang tadi kita bahas, yaitu tanamkan rasa takut kepada Allah. Baru setelah dia menanamkan rasa takut kepada Allah pada dirinya, menghasilkan yang berikutnya ini, yaitu selalu dipantau, diawasi oleh Allah. Nggak mungkin dia langsung loncat merasa dipantau oleh Allah, tapi rasa takutnya kepada Allah belum tumbuh. Maka dua perkara ini tidak bisa dipisahkan pada penuntut ilmu. Yang tadi kita sudah bahas, tanamkan rasa takut kepada Allah, dengan begitu muncul hasil yang lain, buah yang lain, yaitu selalu merasa diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullah taala juga mengatakan bahwa rasa khauf, rasa roja itu harus ada berbarangan seperti sayap burung berbarangan. Itu satu pandangan dari para ulama. Artinya ada ulama yang berpandangan seperti itu. Tidak boleh kecenderungan seseorang lebih besar daripada salah satu keduanya ini. Dia harus jalan beriringan bersama. Tidak boleh lebih mengunggulkan salah satu dari keduanya. Saya lebih mengunggulkan rasa khauf aja deh. Yang ini biasa-biasa aja, yang rojak biasa-biasa aja. Atau yang rojaknya dia unggulkan, yang khaufnya biasa-biasa saja. Ini salah satu pandangan ulama ada yang seperti itu. Jadi pada diri seseorang rasa khauf, rasa takut, rasa harap kepada Allah itu harus bersamaan, harus berbarengan ada pada dirinya. Tapi sebagian ulama tidak berpandangan seperti ini. Artinya berbeda pandangannya. Ada sebagian ulama yang merinci keadaan seseorang. Jadi tidak serta-merta harus bersamaan khauf dan roja ini. Harus ada salah satu yang dia lebih unggulkan. Dan itu lihat keadaannya. Bagaimana keadaannya? Di sini dirinci oleh sebagian ulama. Kata Syekh Utsaimin, "Idza hammamta bi ta'atin faghallib janibar raja." Lihat, kalau keadaanmu saat itu sedang ingin melakukan ketaatan, sedang beribadah, kita ingin melakukan sebuah ibadah nih. Maka saat itu unggulkan rasa roja, rasa harap kita kepada Allah. Supaya keinginan kita untuk beribadah tadi terrealisasikan. Kenapa? Karena kita berharap pahala pada Allah, berharap ibadah yang akan kita lakukan itu surga Allah. Dengan begitu, keinginan kita akan mendorong kita untuk melakukan itu. Nah, sebaliknya, ketika seseorang ada niat, ada dorongan nafsunya untuk melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu ada di depan matanya. Artinya kalau selangkah lagi dia maju, dia jatuh kepada maksiat itu. Nah, kondisi seperti ini kata para ulama, dia harus lebih mengunggulkan rasa khauf, rasa takutnya kepada Allah. Supaya apa? Supaya dia tidak jadi melakukan kemaksiatan itu. Ada ulama yang merinci seperti itu. Jadi kalau dia ingin melakukan ketaatan, unggulkan rasa roja. Tapi ketika dia ingin melangkah untuk melakukan kemaksiatan, unggulkan rasa khauf. Supaya niat dan keinginannya itu terurungkan, tidak jadi dia melakukannya karena rasa khaufnya begitu besar pada dirinya. Ada perincian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu melihat keadaan seorang juga. Lihat, kalau dia dalam kondisi sakit, apalagi sakitnya itu dia kira sakitnya udah kuat sekali dan dia mengira inilah sakit yang akan mengantarkan dia kepada sakratul maut, maka yang dia lebih unggulkan di sini, yang lebih dia tekankan adalah rojaknya. Karena Rasul SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan bi rabbih. Janganlah seorang itu meninggal dunia kecuali dia berhusnuzan kepada Allah. Husnuzan sama seperti rojak, berharap. Nah, ketika dia dalam kondisi sakit kuat, nah yang lebih dia unggulkan itu adalah harapannya. Apa sih harapannya kepada Allah? Harapannya ya amalan yang selama ini dia kerjakan diterima oleh Allah. Itu dalam kondisi sakit kuat. Jadi dia berharap. Apa sih harapan dia kepada Allah? Oh, saya ingin sekali dengan amalan yang saya lakukan, saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap. Kapan itu? Di saat dia sedang sakit. Maka dia lebih mengunggulkan harapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam kondisi dia sehat-sehat saja, sehat, badannya sehat, dia masih muda. Nah, unggulkan rasa khauf kata para ulama. Kuatkan rasa takut kepada Allah. Karena ada orang yang terperdaya dengan kesehatannya. Terperdaya dengan usianya masih muda. Sehingga dengan begitu dia malas-malasan untuk beribadah. Malas-malasan untuk datang ke masjid, malas-malasan untuk menuntut ilmu. Nanti saja, saya masih sehat, saya masih bekerja,
Saya masih sibuk, nanti kalau saya udah pensiun, nanti kalau saya udah agak usia segini. Biasanya terperdaya dengan ucapan-ucapan penundaan-penundaan seperti itu. Kenapa? Karena dirinya masih sehat. Nah, kondisi orang yang sehat seperti ini hendaknya kata para ulama unggulkan rasa takut. Karena tidak serta-merta orang yang meninggal itu adalah orang yang sakit. Dan tidak juga orang yang meninggal itu adalah orang yang sudah tua. Nah, ketika dia menimbulkan rasa takut yang seperti ini, akan muncullah pada dirinya tidak berleha-leha, tidak menyepelekan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat melekat oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Utsaimin lebih cenderung kepada pendapat ulama ya merincinya. Tidak cenderung kepada pendapat ulama yang harus menyertakan rasa khauf dan roja ini harus berbarengan, harus sama, seakan-akan seperti sayap burung. Sayap burung itu kan tidak boleh salah satunya lebih unggul. Kalau salah satunya lebih bagus, satunya cedera, dia akan terbangnya tidak sempurna. Nah, Syekh Utsaimin juga termasuk ulama yang tidak sepakat dengan pendapat ini. Artinya boleh mengunggulkan salah satu daripada khauf dan roja ini, tapi lihat keadaannya, melihat kondisi seseorang tersebut. Dan itu sudah kita perinci. Kalau dia misalnya mau mengerjakan ketaatan, apa yang harus dia unggulkan? Kalau dia mau melangkah untuk melakukan kemaksiatan, apa yang harus dia unggulkan? Kalau dia sedang sakit, apa yang harus dia unggulkan? Kalau dia sedang sehat, apa yang harus dia lebih kuatkan dalam perkara roja atau khaufnya. Para hadirin dan hadirat melekat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab-adab atau perhiasan-perhiasan yang lainnya yang mungkin tidak kita bisa bahas ya pada kesempatan atau tidak bisa kita lanjutkan karena pembahasan ini juga panjang, yaitu pembahasan yang kelima, khafdul janah wa nabdhul khuyala wal kibriya. Seorang penuntut ilmu itu harus menghiasi dirinya dengan merendahkan atau menurunkan sayapnya. Janah, sayapnya. Artinya apa? Dia harus memiliki sifat tawadhu, rendah hati, tidak sombong. Dia campakkan jauh-jauh sifat sombong. Dia campakkan jauh-jauh sifat angkuhnya. Karena sifat angkuh dan sifat sombong ini akan menghalangi orang-orang dari ilmu. Orang kalau sudah mengira dirinya lebih hebat dari misalnya si pembicara, tentunya dia akan menyepelekan. Ketika ada unsur penyepelean terhadap seseorang misalnya yang sedang berbicara di depan dia, dipastikan dia tidak akan mendapatkan faedah apapun dari yang diucapkan oleh orang tersebut. Kenapa? Karena sudah merasa sombong. Ah, ini biasa, ilmu biasa ini. Apa yang disampaikannya itu sudah terulang. Sudah beberapa kali saya dengarkan dari ustadz-ustadz yang lain. Ah, apa yang disampaikannya ini masih kulitnya. Kalau saya mengaji bukan kulitnya lagi. Saya udah inti sarinya, udah isinya. Ini yang disampaikan oleh Ustadz Fulan ini baru sekitar kulitnya saja. Orang yang seperti ini dipastikan dia memiliki sifat kesombongan. Ketika ada pada dirinya rasa sombong seperti ini, dipastikan dia tidak akan mendapatkan faedah ilmu apapun. Karena ilmu ini akan terhalangi dari orang-orang yang memiliki sifat sombong. Makanya ada peribahasa Arab mengatakan yang artinya kira-kira seorang itu akan terhalangi dari ilmu. Jadi ilmu itu akan menghalangi orang yang memiliki sifat sombong. Sebagaimana air tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Ini luar biasa makna daripada peribahasa yang disampaikan. Orang yang memiliki sifat sombong itu adalah musuhnya ilmu. Sebagaimana air itu tidak akan mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Orang yang sombong itu kan merasa dirinya tinggi, hebat. Tidak level lah misalnya, mohon maaf misalnya duduk-duduk seperti orang biasa. Biasanya kalau nongkrong itu
nongkrong di tempat-tempat kafe atau apa, dia pun ada tempat VIP-nya. Ini saya orang yang selevel ini gitu. Kalau duduk-duduk seperti ini kan nggak bisa dibedakan mana orang yang VIP-nya, mana orang yang biasanya. Saya nggak biasa duduk-duduk seperti ini. Akhirnya apa? Terhalangi dari menuntut ilmu. Akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan faedah apapun dari ilmu. Dia hidup di dunia ini seharusnya menjadi makhluk terbaik di muka bumi, tapi malah menjadi makhluk terendah, terhina di muka bumi. Ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia ini adalah makhluk Allah yang terangkat derajatnya. Tapi ingat, manusia ini juga bisa direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada hewan ternak. Itu manusia. Manusia satu posisi Allah bisa angkat dia tinggi derajatnya, tapi tentunya dengan ilmu. Tapi satu sisi yang lainnya, makhluk Allah yang namanya manusia ini bisa direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada hewan ternak. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu. Allah alam bisawab. Demikian kajian yang singkat ini, semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat. Tentunya semoga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, usia kita, memberikan kesehatan kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.